ya. Selamat pagi anak-anak semuanya ya. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu lagi walaupun masih dalam PTM terbatas. Ini ya, kita akan mencoba sharing ya, akan mencoba berbagi terkait pembelajaran yang sudah terlaksana selama ini gitu ya. Selamat pagi juga Mas Daniel, Mbak Amanda, Mbak Tiffany, Mas Hakim ya. Kemudian nanti Pak Aris mohon masukannya terkait apa yang sudah kalian laksanakan selama ini. Ada 4 pertanyaan, ada 4 yang nanti perlu kalian sampaikan. Yang pertama nanti, menurut kamu apa yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah selama ini? Kemudian yang kedua, apakah kamu senang dengan cara mengajar guru tersebut? Sebutkan alasannya. Kemudian yang ketiga, apakah kamu kesulitan dalam belajar di kelas? Pastikan ada kendala-kendala apa-apa, nanti ceritakan. Yang terakhir, bagaimana dengan orang tua di rumah dalam mendukung pembelajaran kalian? Itu ya. Oke, yang pertama dari Mas Daniel dulu. Ya, kira-kira Mas Daniel, silakan Mas Daniel. Agak. Apa yang paling menyenangkan di sekolah itu selama ini, saya rasa yang pertama itu kita bisa interaksi dengan teman-teman lagi setelah sekian lama kita bisa berada di sekolah, kita bisa belajar di rumah. Jadi kita sekarang bisa ketemu sama teman-teman itu sebenarnya ada hal yang menyenangkan. Dan yang kedua, kita bisa belajar langsung, bisa praktek, bisa mengeluarkan pendapat kita. Itu yang menurut saya paling suka Pak, karena sebagai murid kan kita juga perlu mengeluarkan pendapat kita. Kalau cuma diam-diam aja kan kita sekolah juga tidak semangat. Jadi kalau untuk sekarang ini kan kita udah bisa sekolah secara langsung, bisa ketemu guru, bisa ketemu teman, bisa komunikasi, bisa praktek. Itu menurut saya paling suka. Kemudian dengan cara-cara mengajar guru yang sudah terlaksana, untuk cara mengajar guru, menurut saya sih udah lumayan Pak. Cuman ya saya masih dari dulu ya, maksudnya cuma ya sekedar ngajar, terus murid-muridnya pun juga udah ikut ajar, nggak ada semangatnya. Tapi buat saya sendiri, kebetulan saya sebenarnya punya guru favorit Pak. Ya, kebetulan guru favorit saya juga Pak Aris sendiri. nah ini Ya. Di sini saya juga mau ngasih alasannya kenapa. Untuk alasannya sendiri, untuk Pak Aris itu ngajarnya nggak cuma ngajar biasa, tapi ada banyak ini ya Pak, prakteknya, terus ada konten dikeluarkan juga. Contoh Pak Aris buat video, buat kelas kita. Nah, jadi buat murid-murid di kelas kita itu ada sesuatu hal yang bisa diingat gitu Pak. Jadi kita pun juga mengikuti pelajaran itu, kita juga bisa senang dan semangat tentunya. Biar itu pun juga kita mungkin kalau di kelas juga kita masih sering nyanyiin, kita juga masih sering ingat. Terus untuk Pak Aris sendiri kan ya kebetulan mata pelajarannya matematika. Sebelumnya saya sendiri pun dulu juga nggak suka matematika Pak. Cuman kan untuk Pak Aris karena ternyata mengajarnya ini enak dan banyak inovasi, jadi saya dan teman-teman itu juga mengikuti itu juga semangat Pak. Gitu. Kemudian selama pembelajaran ini masihkah ada kesulitan yang ditemui? Untuk sampai sekarang itu saya rasa Belum ada. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan orang tua di rumah terhadap pembelajaran yang dilaksanakan? Dampingi atau gimana? Kebetulan untuk orang tua sendiri, orang tua saya nggak terlalu memperhatikan Pak. Iya. Nggak apa-apa, nanti bisa disampaikan ya. Oke. Terima kasih Mas Daniel ya. Oke, kemudian untuk berikutnya Mbak Amanda, gimana dengan Mbak Amanda dengan pembelajaran yang sudah berjalan selama ini? Asik menurut saya, karena pengalaman saya di SMP itu matematika itu kayak ngasih teori itu nggak ditulis, nggak gurunya tuh nggak ngurangin secara langsung, tapi dicariin video dari YouTube. Jadi murid tuh cuma nyuruh
disuruh belajar sendiri. Oh ya. Saya tuh mikirnya gini, lah gunanya kita sekolah buat apa kalau belajar sendiri? Oh, seneng mah wae iso gitu ya. Nggak apa-apa, ngandelin YouTube, Google, ya guru sama YouTube Google ya lebih pintar Google. Iya, oke. Kemudian apakah kamu senang dengan cara mengajar guru yang ada ini? Senang. Alasannya? Senang itu karena guru itu nggak semua bisa kayak merangkul sama muridnya. Oh gitu, bisa merangkul muridnya gitu ya. Oh iya. Guru itu bukan hanya sekedar fasilitasi yang buat murid bertanya gitu kan. Ya. Guru yang baik itu bisa jadi teman buat murid-muridnya. Kayak friendship gitu ya. Hubungannya enak gitu ya. Kemudian dia tuh nggak monoton. oh iya, oke, tidak monoton, itu bagus sekali. Kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Kesulitan dalam belajar itu sebenarnya kalau di sekolah dibilang banget Pak. Ya. Tapi ada sampai rumah itu kadang tuh kayak Hilang lagi. blank gitu. Oh, berarti perlu diulangi lagi. Kemudian bagaimana dengan orang tua di rumah terhadap pembelajaran Mbak Amanda? Dari udah terakhir dipantau orang tua belajar tuh cuma SD kelas 3. Oh gitu, udah. Jadi sampai sekarang tuh orang tua kan kerja terus. Bekerja, ya nggak apa-apa. Saya tanggung jawab ke saya sendiri. Mandiri istilahnya. Walaupun mungkin sekali dua kali tetap ada komunikasi mungkin terhadap rapor apa. Lalu Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Amanda ya. Kemudian untuk berikutnya Mbak Givani ya. Untuk Mbak Givani, menurut Mbak Givani apa yang paling menyenangkan? Paling menyenangkan di sekolah itu kita itu bisa berdiskusi dengan teman-teman, bisa mengajukan pendapat, saran gitu Pak. Kalau daring kan kita nggak bisa ketemu sama teman-teman. Ya. Kita kalau mau tanya-tanya gitu kita harus on WA setiap saat. Oh iya. Belum tentu juga teman atau gurunya pas respon Pak. Oh iya, oke. Kemudian menurut Mbak Givani, cara-cara mengajar guru selama ini bagaimana? Senang atau enggak? Menurut saya senang saja sih Pak. Soalnya kebanyakan guru yang mengajar di SMK itu seru gitu. Seru, oh menyenangkan. Nggak kaku, tapi ada juga sebagian guru yang cuma ngajar ngasih soal terus keluar. Juga Oh ada gitu, Pak. ngajar terus tinggal lumpau gitu ya, ada ya. Oke. Kemudian kesulitan yang dialami, Cuma kebanyakan kan saya duduknya agak belakang ya Pak. Terus ada yang rame gitu. Saya kurang fokus. sama guru, jadi agak kesulitan paham materi. Oke, berarti perlu pindah tempat duduk ya. Oke ya. Kemudian bagaimana dengan kedua orang tua di rumah terhadap pembelajaran Mbak Givani? Orang tua saya setiap malam menanyakan saya ada PR apa enggak. Memantau. Ya, Oke, biasa. alhamdulillah, berarti ada perhatian juga ya. Apa ya? Oke. Terima kasih Mbak Givani ya. Kemudian yang terakhir itu Mas Hakim. Untuk Mas Hakim, gimana Mas Hakim dengan proses pembelajaran yang sudah berjalan selama ini? Menyenangkan Pak, Menyenangkan. Kenapa? karena ya bisa ketemu teman-teman Pak. Oh, bisa ketemu ya. Ya, terus main bisa ngobrol Betul. online kan nggak bisa Pak. Tetapi tetap jaga prokes ya. Ya. Oke. Kemudian dengan cara mengajar guru gimana? Menyenangkan juga? Menyenangkan sih Pak, cuman ya itu ada guru yang kayak biasa aja gitu Pak. Kalau Pak Aris kan beda gitu loh, kayak ngajarnya seru, kayak orang-orang teman-teman di kelas tuh kayak aktif gitu Pak. Kemudian apakah ada kesulitan yang dihadapi selama ini? Belum ada sih Pak. Bisa ya. Bisa Pak. Soal-soal bisa mengerjakan secara mandiri gitu. Oke. Kemudian bagaimana dengan orang tua di rumah? Orang tua di rumah paling cuman nyuruh belajar gitu Pak. Tapi tetap memantau ya. Iya. Misalkan dilihat, oke kamu belum jadwal apa? Iya. Oke. Baiklah anak-anak ya. Terima kasih Mas Hakim, Mas Daniel, Mbak Givani, Mbak Amanda. Itu untuk sesi yang pertama. Kemudian yang kedua berikutnya nanti adalah apa yang kalian harapkan. Mesti kan kita punya harapan kan? Apa yang kalian harapkan dari Bapak Ibu guru? Kalian punya usul apa terhadap sekolah? Seperti itu ya. Dari Mas Hakim dulu. Yang pertama, sebaiknya apa yang dilakukan guru agar teman-teman itu lebih bersemangat gitu? Bisa lebih dekat Bisa lebih dekat dengan
muridnya. dengan muridnya. Kemudian ada nggak usulan kegiatan di sekolah agar kamu lebih senang? Belum ada. Belum ada. Belum kepikiran. Belum kepikiran, mungkin pengen adakan ini. Belum. Apa belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas, seperti mungkin kita tidak monoton di dalam kelas gitu. Kemudian untuk Mbak Tiffany, sebaiknya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru agar lebih semangat dalam belajarnya kalian? Bapak Ibu guru tuh jangan kaku-kaku kalau ngajar di kelas. Kita tuh kadang kalau mau tanya, kalau gurunya kaku, Takut? ragu. Takut gitu. Nah, kita tuh juga perlu apa ya Pak, bicara dengan santai dengan guru, tetap Iya. sopan. Iya, tetap ada etikanya gitu. Iya. Iya. Kemudian ada usulan kegiatan sekolah yang perlu dilakukan? Jangan apa ya, jangan terlalu lama di kelas juga. Terus gurunya tuh jangan cuma memberikan soal terus main HP gitu. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih, ini masukan bagus sekali ini. Kemudian untuk Mas Dalil, sebaiknya apa yang harus dilakukan Bapak Ibu guru agar lebih bersemangat dalam belajarnya? Biar bersemangat sih yang jelas pertama itu kita harus dirangkul Pak sebagai murid. Ya, karena kalau kita merasa guru dekat sama muridnya tuh kita juga pasti ada rasa semangat gitu. Iya. Buat yang kedua mungkin dari guru sendiri bisa lebih kreatif dalam mengajarnya, mungkin Metodenya. ya, metodenya memberikan materi itu harus ada banyak cara Pak. Mungkin Tidak. ya nggak cuma Itu nulis, terus ya, itu. nggak cuma itu terus. Oke. Kemudian ada usulan kegiatan di sekolah sehingga bisa menambah semangat belajarnya. Sekolah mungkin kalau bisa sih ya seperti yang teman-teman bilang belajar di luar kelas itu tidak menyelesaikan Pak. Karena kalau belajar di kelas terus itu kan kadang ngantuk, suntuk atau gimana gitu ya. Iya, ada inovasi ya. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir Mbak Amanda ini, gimana Mbak Amanda? Sebaiknya apa yang harus dilakukan Bapak Ibu guru agar menambah semangat kalian dalam belajar? Saya suka guru itu yang enggak ngambilin Google Pak. Jadi ada salah satu guru ini yang amati itu Coba ambil materi di Google, lempar ke murid. dan Nah, gitu dong. bilang, kalian di Google ada semua belajar sendiri. Nanti yang nggak bisa tanya saya. Oh, gitu. Ya. Saya nggak suka mas dari dulu kayak gitu. Oh, ya. Harusnya dari materi itu diimprove sendiri gitu ya, dikembangkan lagi gitu ya. Undang-undang sendiri kan yang buat menerangkan. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir ada usulan kegiatan yang perlu dilakukan di sekolah. Saya pengen masuk setengah 8. Ya. Kita tuh masuknya sekitar setengah 8, cuma 15 menit sebelum setengah 8 itu diadakan literasi 15 menit. Oh, ada tambahan literasi, ada kegiatan literasi gitu Membaca ya. buku apapun yang Bebas, ada. Ya, bebas nanti pokoknya. hasil bacaan itu dirangkum. Iya. Oke. Usulan yang bagus sekali ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya ya, Mas Daniel, Mas Hakim, Mbak Tiffany, dan Mbak Amanda. Sharing-sharing kita hari ini yang mungkin nanti pada kesempatan yang akan datang kita bisa sharing-sharing lagi, kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya, di suasana yang enak, santai. Paling tidak apa yang sudah kalian sampaikan semuanya nanti tetap ada tindak lanjut ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian secara pribadi, untuk teman-teman, untuk sekolah, untuk pendidikan di negara Indonesia ini. Terima kasih ya. Sukses buat kalian semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.